Selamat datang di Wild Butterfly. Daripada berlama-lama, mending langsung aja kita mulai ceritanya. Dengarkan baik-baik. Ini bukan kisah biasa. Numi Sayalart lahir tahun 1949 di Ventia, Laos. Pada 2013, ia merantau ke Singapura untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Di sanalah ia bertemu pria lokal bernama William Cheng, seorang pekerja IT, pintar, pendiam, dan terlihat bertanggung jawab. 2 tahun menjalin hubungan, mereka pun menikah. Waktu itu usia mereka sama, 26 tahun. Setelah menikah, mereka tinggal di kawasan Yusun, dan pada 2016 pindah ke Yokohama, Jepang karena pekerjaan William. 4 tahun menetap di sana hingga akhirnya kembali ke Singapura menjelang pandemi 2020. Rumah tangga mereka cukup harmonis, tapi satu hal yang selalu menggantung, mereka belum juga punya anak. Setelah diperiksa, diketahui bahwa William tidak subur. Kondisi cairannya lemah. Sudah banyak uang dikeluarkan untuk program kehamilan, namun hasilnya tetap nihil. Sampai akhirnya, pada tahun 2021, orang tua William mengusulkan solusi yang tidak biasa. Mereka menolak opsi adopsi, dan justru menyarankan Numi untuk mencari pria lain yang pasti subur demi bisa hamil secara alami. Keluarga William bahkan bilang, saudara kita juga ada yang berhasil begitu, hamil dari pria lain tapi tetap hidup harmonis. William, ia terdiam lalu berkata, kalau itu bisa membuat kamu bahagia, aku rela. Numi bingung. Tapi karena cinta dan tekanan dari mertua, ia mulai mempertimbangkan saran itu. Oktober 2023, Numi pulang ke Laos sendirian. Ia menyewa rumah, membuka usaha kuliner online, dan mendekatkan diri pada satu-satunya keluarganya, adik perempuannya, Peony. Peony sendiri sudah menikah dengan Turbo Tamasin, seorang sales mobil. Mereka dikaruniai satu anak laki-laki, tapi beberapa kehamilan selanjutnya gagal karena rahim Peony tidak kuat. Numi iri, tapi juga bersyukur adiknya bahagia. Dan disinilah ide gila itu muncul. Numi mendekati Peony. Dengan hati-hati ia menyampaikan ide agar suami Peony, Turbo, membantu menghamilinya. Tentu saja Peony langsung menolak, marah, kecewa, dan menganggap kakaknya sudah gila. Tapi Numi belum menyerah. Saat Peony dirawat di rumah sakit karena operasi, Numi mendatangi Turbo secara diam-diam, memohon, menangis, berjanji tak akan ada yang tahu. Ia bahkan menawarkan uang sebesar 1 miliar kip, sekitar 800 juta rupiah jika berhasil hamil. Turbo ragu, tapi karena bujukan dan tekanan, ia setuju. Pada malam 28 Mei 2024, hubungan itu terjadi. 2 ronde. Keesokan harinya, dilakukan lagi. William tahu. Bahkan dia yang menyusun jadwal masa subur Numi. Tapi setelah sebulan berlalu, Numi tetap tidak hamil. Turbo menagih sisa pembayaran, namun William menghindar. Dari janji 1 miliar kip, Turbo baru terima 5%-nya. Ia merasa ditipu. Merasa tak punya pilihan, pada 2 Agustus 2024, Turbo akhirnya membongkar semuanya kepada Peony. Peony marah besar. Ia melabrak kakaknya, mengacak-acak usaha kulinernya, dan mengancam akan melaporkan semuanya ke polisi. Kesehatannya memburuk. Ia dirawat kembali, namun luka emosionalnya jauh lebih dalam. 7 Agustus 2024, Turbo datang ke rumah Numi. Dengan pisau di tangan, ia menyerang kakak iparnya, melukai bagian leher dan tubuhnya. Numi sempat bertahan di rumah sakit selama 2 minggu, namun pada 24 Agustus 2024, nyawanya tak tertolong. Ia meninggal di usia 35 tahun. Di hadapan penyidik, Turbo menjelaskan semuanya tentang perjanjian, uang yang tak dibayar, dan tekanan untuk menyelamatkan rumah tangga orang lain. 24 Februari 2025, pengadilan Laos menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara kepada Turbo. Sementara William hanya dihukum 2 bulan, namun dibebaskan karena jaminan. Bagaimana menurut kamu? Apakah ini semua salah Turbo? Atau justru bermula dari tekanan keluarga William dan keputusan tak masuk akal mereka? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya.